Selamat pagi, materi pembahasan kita kali ini yaitu soal aplikasi turunan. Kita langsung ke nomor pertama. Nah, pada persoalan kali ini, pertama kita misalkan dulu bilangan positifnya menjadi X dan Y. Setelah itu, kita cari yang diketahui. Yang diketahui kan hasil kalinya sama dengan 100. Jadi X kali Y sama dengan 100. Dan Y-nya pindah ruas, sehingga kita dapatkan X sama dengan 100 per Y. Selanjutnya H, ini selisih, sehingga diperlukan adanya tanda mutlak. X-nya kita substitusi menjadi 100 per Y. Selanjutnya kita ubah bentuknya dengan Y-nya dipangkatkan minus 1 agar memudahkan kita saat mencari turunan. Nah, selanjutnya ini konsep dalam mencari titik stasioner, di mana titik stasioner ini meliputi titik maksimum dan minimum, sehingga kita gunakan syarat H turunan H sama dengan 0. Sehingga akan kita peroleh nanti nilai maksimumnya. Pertama cari turunannya dulu. Ini masih berupa nilai mutlak. Dan H aksennya kita ubah dengan 0 sesuai dengan syarat. Satunya kita pindah ruas. Dan Y kuadratnya pindah ruas. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 10. Jadi X-nya dapat dicari dengan 100 per Y tadi, sehingga kita dapatkan X-nya 10 dan Y-nya 10, sehingga selisihnya menjadi 10 dikurangi 10 mutlak yaitu 0 ya. Selanjutnya sehingga jawabannya itu yang C. Selanjutnya kita ke nomor 2. Suatu persegi panjang mempunyai keliling 1 cm. Luas maksimum persegi panjang itu adalah berapa? Oke, kita cari dari yang diketahui. Yang diketahui itu kelilingnya 100 cm. Yang ditanya itu luas maksimumnya. Sehingga kita jabarkan dulu. Keliling dari persegi panjang ini sama dengan 2 kali P tambah L. Duanya pindah ruas sehingga kita dapat 50. Sama seperti yang tadi, salah satu variabelnya kita pindah ruaskan sehingga nanti P ini akan bisa disubstitusikan dengan 50 min L. Setelah itu kita cari luas. P-nya kita ganti dengan 50 min L. Habis itu kita jabarkan, dapatlah kita persamaan L. Selanjutnya cari turunan L. Dapatlah kita nilai L-nya sama dengan 25. L maksimal bisa dicari dengan P kali L, dengan P-nya 50 min 25 dari persamaan yang tadi, sehingga 25 dikali 25 yaitu 625 cm yang A. Selanjutnya nomor 3. Luas seluruh sisi balok 96 cm kuadrat. Apabila luas berbentuk persegi, maka paling besar balok tersebut dapat dibuat dengan volume berapa? Kita buat dulu luasnya itu 96 cm. Nah, luas balok ini, untuk gini juga perlu digaris bawahi berbentuk persegi sehingga P-nya akan sama dengan L. Di sini P-nya kita ubah jadi L sehingga didapat P kuadrat tambah 2PT tambah 2PT. Nah, inti dari aplikasi turunan ini kita gunakan kita jadikan persamaan itu menjadi satu variabel, sehingga saat menurunkannya cukup kita fokus ke variabel salah satu variabelnya. Dalam ini kita akan jadikan volumenya itu ke bentuk P. P-nya tetap, L-nya sama dengan P, dan T-nya 48 min P kuadrat per 2P. P-nya bisa saling coret. Dapatlah kita 48P min P pangkat 3 per 2. Ini bisa disederhanakan lagi bentuknya.
24P min P kuadrat per 3. Setelah itu cari V aksennya. Oke, ini syarat ya, jadi harus tetap diingat. V, seharusnya V aksen ya. Maaf typo. Ya, kita cari turunan V-nya dan V aksennya kita ubah menjadi 0. Dapatlah kita persamaan sebagai berikut, dengan P kuadratnya sama dengan 24 dibagi 3 dikali 2, 16, dan P-nya sama dengan 4. Dapat P-nya 4, L-nya 4, dan T-nya kita bisa cari dengan rumus yang tadi, per 8 min 16 per 8. T-nya juga 4. Tinggal disubstitusikan ke rumusnya, itu 4 pangkat 3 jadinya, itu 64 cm. Yang option B. Oke, selanjutnya yang nomor 4, maaf. Nomor 4, seng ini sudah dikasih ilustrasi, jadi sengnya itu ditekuk dengan panjang total sengnya 80 cm. Dan yang ditanya itu tinggi talang. Tinggi talang itu yaitu samping-sampingnya dengan panjang seng itu kan ditekuk. Jadi panjangnya itu sama dengan 80 total panjang sengnya dikurangi 2T, itu T yang udah ditekuk itu. Perhatikan, itu membentuk segi panjang ya. Kita cukup perhatikan persegi panjang tersebut karena volume air itu dapat kita ketahui cukup dengan menentukan yang di persegi panjang tersebut. Masih sama dengan syarat L aksen sama dengan 0, dapatlah T-nya ini sama dengan 20 cm. Oke. Ya, yaitu jawabannya C ya. Dan nomor 5, sebuah prisma di mana alasnya berbentuk segitiga siku-siku sama kaki sedangkan isinya V. Sekian jika prisma itu dibuat sehingga luas permukaan minimum, maka luas alasnya adalah berapa? Oke, kita buat dulu gininya. Oke, ini agak kurang ya ilustrasinya. Kita ulang lagi. Ini nanti kita hapus aja. Oke, kita ulangi. Ya, prisma. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti ini. Jadi siku karena dia bentuk siku-siku, jadi bisa langsung dicari ya. Dan sisi-sisi yang sama itu saya misalkan S. Jadi ada variabel S dan T dengan volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya segitiga, jadi rumusnya setengah S kali S. Alas kali tingginya sama, yaitu S ya. Tinggal substitusi volume yang diketahui. Habis itu setengahnya itu dipindah ruas, dapatlah 2, dan S-nya kita pindah ruas lagi sehingga T-nya dapat digantikan dengan 16 min 8 akar 2 per S kuadrat. Selanjutnya kita bergerak ke luas permukaan. Luas permukaan prisma dapat dicari dengan 2 alas ditambah sisi-sisi tegaknya. Di sisi tegaknya ini ada 3, yaitu 2 ST, 2 kali S kali T, dan S akar 2 kali T. S akar 2 ini merupakan sisi miring dari siku-sikunya ya. Ini kita substitusikan dengan T-nya diubah dengan yang didapatkan tadi.
Sehingga kita dapat bentuknya sebagai berikut: S kuadrat ditambah 32 S min 1, langsung S nya dinaikin dengan pangkatnya jadi minus 16 akar 2 S pangkat min 1 ditambah 16 akar 2 S min 1 dikurang 16 S pangkat min 1. Nah, yang 16 akar 2 bisa disuling substitusi sehingga tinggallah ini ya, S kuadrat plus 16 S min 1. Habis ini cari turunannya, didapat 2S dikurangi 16 S min 2. Kemudian LP turunan LP-nya jadikan 0 sesuai syarat. Didapatlah 16 S kuadrat sama dengan 2S. Ini pindah ruas sehingga kita dapat S pangkat 3 sama dengan 8 dengan S nya sama dengan 2. Setelah itu, nah jangan gini terkecoh, yang ditanya itu luas alas, jadi kita langsung bisa cari luas alasnya. Oke, ini kalau T nya dicari tinggal langsung substitusi. Luas alasnya itu sama dengan setengah S kuadrat, setengah kali 2 kali 2, hasilnya tetap sama dengan 2. Demikian, terima kasih dan silakan ditunggu lanjutannya.